camino tarde, ya tengo hambre. Este plan tengo marcado, ya son mis soldados. Es más duro que el traitado, no te llames mala suerte. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang mafia kriminal bernama Neto ini bebangusnya yang sedang menyiksa perempuan untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Namun karena ia tidak sedikit pun mau bicara tentang keberadaan si suami, terpaksa Neto menghabisinya. The pleasure of meeting your husband. It led to Niente's conviction, way for good. 24 tahun pun berlalu, akhirnya Neto menyerahkan diri kepada polisi atas perbuatannya di masa lalu. Hari ini adalah hari pembebasan Neto dari penjara, meskipun sebenarnya Neto seharusnya menjalani hukuman seumur hidup. Where do you want to go? Let's get out of here. Setelah keluar dari penjara, Neto dijemput oleh pengacaranya. Neto pun bertanya mengapa ia bisa dibebaskan begitu saja. Si pengacara pun menjelaskan bahwa keluarga korban yang pernah dihabisi oleh Neto telah mencabut tuntutannya. No parole, no supervision along a judge to take down his statement, which is what I've done. Pengacara juga menyarankan agar Neto segera meninggalkan kota ini karena masih banyak musuh-musuh lama yang tidak terima dengan pembebasannya. Namun Neto menjawab bahwa sebelum pergi, ia ingin bertemu dengan anaknya terlebih dahulu. I have to see my son. Saat Neto sedang berada di penginapan, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Ketika Neto keluar untuk memeriksanya, ternyata ada sekelompok polisi yang datang dengan maksud untuk menghajarnya. Sebenarnya Neto bisa dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi karena ia tidak ingin membuat masalah, ia memilih untuk pasrah. Para polisi itu mengatakan bahwa mereka akan terus mengawasi Neto. Tampaknya mereka juga tidak senang dengan pembebasan Neto dari penjara. Your ball-sucking lawyer may have manipulated. We can be watching you closely, boy, that's forgot. Keesokan harinya Neto pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Yuli. Yuli terlihat tidak senang dengan kedatangan Neto dan langsung mengusirnya. Namun Neto menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu dengan putra mereka. Akhirnya Yuli pun mengizinkannya masuk. I'd like to see my son. 5 minutes. Thank you. Inilah putra Neto yang tampak gembira melihat ayahnya sudah dibebaskan. Dia sangat menyayangi ayahnya. Terlihat dari kebiasaannya yang sering menggambar wajah sang ayah. So, what was prison like? Tak lama kemudian Yuli meminta Neto untuk segera mantau karena pacar barunya akan segera datang. Malam itu Neto pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan kelompok lamanya. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Samsul yang merupakan pemimpin kelompok tersebut. That's not possible. Di sini Neto menyatakan keinginannya untuk keluar dari geng dan pergi jauh untuk menghilang. Awalnya Samsul menolak karena menurutnya bergabung dengan geng sama seperti darah. Jika Neto ingin keluar, maka darah itu harus tumpah dari tubuhnya. Blood out. Which side you want to be on this? I'll give you a pass. But you can't. Namun karena Samsul memahami karakter Neto, akhirnya ia terpaksa merelakannya untuk keluar dengan selamat. She has a new boyfriend. Down south. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Vincent, ketua mafia yang menguasai wilayah timur. Saat itu Vincent terlihat sedang menyiksa seseorang yang dianggap telah mengganggu bisnisnya. Miguelito! First you're Finally. Are you ready?
Tak lama kemudian pacar Vincent yang ternyata adalah Yuli, mantan istri Neto, mendekatinya. Karena Vincent tidak ingin diganggu, ia mengambil uang dan menyuruh Yuli untuk segera pergi dari tempat tersebut. Here's your cash. Adios now. Di balik itu, ternyata Neto sedari tadi telah mengawasi mereka. Oh, fuck off. Malam itu setelah Neto membeli makanan, tiba-tiba sekelompok gangster menghampirinya dengan niat menghabisinya. Namun hal itu seperti mengirim domba untuk menghadapi serigala, karena Neto jauh lebih tangguh dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Neto berhasil mengalahkan mereka dan mencoba menghubungi sahabatnya Samsul untuk menanyakan siapa yang mengirim para keroncong-keroncong tersebut. Samsul pun menjawab bahwa ia tidak tahu siapa pelakunya dan menyarankan Neto untuk segera meninggalkan kota ini. You know what to do. I don't blame you. Setelah itu Neto menemui Yuli untuk pamit karena keberadaannya di kota ini hanya akan membahayakan keluarganya. Neto juga menitipkan anaknya kepada Yuli agar Yuli terus menjaga anak mereka. Sebelum berpisah, Neto dan Yuli sempat berpelukan di dalam mobil, namun mereka malah kebablasan. Get out. Ternyata beberapa anak buah Vincent melihat kejadian tersebut dan segera melaporkannya kepada Vincent, mengabarkan bahwa Yuli pacarnya baru saja digarap oleh Neto, sang mantan suami Yuli. Yeah. You were rival. The boy. Hey, son. Adegan pun berpindah ke Neto yang sedang bersiap untuk meninggalkan penginapan. Tiba-tiba ia dihubungi oleh anaknya yang memberitahu bahwa ia dan ibunya sedang disiksa. Dengan cepat Neto bergegas pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu Neto diikuti oleh seorang polisi yang pernah mengajarnya. Setibanya di rumah Yuli, Neto menemukan bahwa mantan istrinya tersebut telah pupus. Julio. You see, actions have consequences. Tak lama kemudian anak buah Vincent muncul sambil menodongkan senjata. Neto berusaha melawan untuk menyelamatkan anaknya dan tiba-tiba Bury him. polisi yang sebelumnya mengikuti Neto tiba-tiba masuk ke tempat tersebut dan Vincent langsung menembaknya. Setelah itu Vincent segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Tak lama datanglah para polisi lain dan sempat melihat Neto melarikan diri. Dalam kejadian itu pengacara Neto menginformasikan bahwa Neto kini menjadi tersangka atas kematian mantan istrinya serta satu polisi yang tewas di TKP. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para polisi hanya melihat Neto berada di lokasi kejadian. The whole force seems to have a bit of a hard on for you. Mengetahui hal itu, Neto sama sekali tidak memperdulikannya dan hanya fokus pada upayanya menyelamatkan anaknya dari Vincent. Pengacara kemudian memberitahu bahwa Vincent memiliki hubungan bisnis dengan seseorang bernama Dodi yang merupakan penjual senjata ilegal. Kemungkinan besar Dodi tahu keberadaan Vincent saat ini. Jika Neto ingin menemui Dodi, ia harus pergi ke klub malam bernama Homer Bar. A fucking number before these psychos kill me. Keesokan harinya Neto berangkat ke arah utara menuju klub malam yang disebut oleh pengacara. Setibanya di sana, Neto bertanya kepada salah satu pegawai klub bernama Ines mengenai keberadaan Dodi. Awalnya Ines enggan memberitahukan informasi tersebut, tetapi setelah diberikan uang, Ines akhirnya mau memberitahukan lokasi Dodi. You're thinking, oh, I bet you've been... Fine. Abbeville, Armadillo, Venada, John. Setibanya di rumah Dodi, Dodi bertanya apa yang diinginkan Neto. Neto berpura-pura ingin membeli senjata dalam jumlah besar. Guns. This one's not for sale.
Saat Neto sedang memilih senjata, Dodi akhirnya menyadari bahwa Neto adalah seseorang yang sedang diburu oleh kelompok Vincent. Setelah mengetahui hal itu, Neto segera menghabisi anak buah Dodi dan menembak kaki Dodi. Di sini Neto menanyakan keberadaan Vincent. Meskipun Dodi mengalami banyak siksaan, dia tetap tidak mau mengungkapkan informasi. Tapi tiba-tiba, Motherfucker! kemudian Neto mencari petunjuk mengenai keberadaan Vincent di rumah Dodi dan menemukan sebuah brosur yang menyebutkan bahwa Vincent sedang menjalankan bisnis propertinya di Meksiko. Hey. 2 coffee? Setelah itu Neto kembali ke klub malam untuk menemui Ines si pelayan klub. Saat akan berbincang dengan Ines, Neto melihat sekelompok orang yang terus memperhatikannya. Neto kemudian mencoba memancing orang-orang tersebut menuju toilet umum dan tiba-tiba, Neto sempat bertanya siapakah yang mengirim mereka, tetapi mereka enggan menjawab sehingga Neto terpaksa menghabisi mereka. Setelah kembali menemui Ines, Neto menawarkan pekerjaan agar Ines berpura-pura menjadi istrinya untuk membantu melewati perbatasan Meksiko. Ines pun setuju dengan syarat pembayaran yang setimpal. Are you okay? Yeah, how are you? Yeah? Yeah. Pretend. Like a real wife. How about 1,000? Malam itu mereka berdua segera berangkat dan berhasil melewati perbatasan tanpa menarik perhatian petugas. It's driving me crazy. You understand? Sure thing. So I'm thinking that $1,500 sounds like a more appropriate. You know what? Let's make it 2,000. Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Di sana Neto memberitahukan bahwa ada pekerjaan kedua yang harus dilakukan oleh Ines. Tanpa ragu, Ines setuju untuk menjalankan misi tersebut. Is that? What was your plan going to be if the border man asked to look? My son is a Pisces. I am such a Pisces. What's that? You will love my grandmother. You know why? Because she doesn't ever. Ooh, they look like pretty nice looking condoms. Keesokan harinya pekerjaan kedua yang dimaksud Neto ternyata adalah meminta Ines untuk menghubungi Vincent dan berpura-pura ingin membeli properti rumah milik Vincent. You know, it's really gonna be great. I'll see you in an hour, and Vincent's gonna be there, right? I appreciate it. Thank you very much. I'll see you soon. Bye. Saat Ines dan Vincent bertemu, Ines berpura-pura sebagai orang kaya dan meminta izin kepada Vincent untuk merekam fasilitas properti. Selain itu, Ines berhasil mengetahui lokasi rumah Vincent yang sekarang. Melihat Ines yang begitu tembem, Vincent mengajak Ines untuk makan malam di rumahnya. Oh, it's easy. Just suck. Setibanya di motel, Ines menunjukkan rekaman yang diambilnya kepada Neto agar Neto dapat memahami tata letak tempat tersebut. And then here Miss Motormouth, of course. Can you show? Kemudian Ines bergegas pergi untuk memenuhi undangan makan malam dari Vincent. Meskipun Neto sempat melarangnya, Ines tetap bersikeras ingin pergi ke tempat Vincent. Setibanya di rumah Vincent, Ines disambut dengan baik. Namun di suatu waktu Ines dipukul karena ternyata Vincent sudah mengetahui bahwa Ines mencoba menipunya. Aren't you sweet? I need to use the bathroom. Vincent pun bertanya siapa yang mengirim Ines. Namun Ines tetap tidak mau mengungkapkan informasi. Karena itu Vincent memutuskan untuk menyiksanya. Beruntung Neto datang tepat waktu dengan cepat mengalahkan semua penjaga yang ada di tempat tersebut.
Saat Ines akan dihabisi, Neto terlebih dahulu melumpuhkan Vincent. Neto kemudian menyuruh Ines untuk kembali ke motor, sementara ia sendiri akan menginterogasi Vincent mengenai keberadaan anaknya. Setelah menerima beberapa tekanan dari Neto, Vincent tetap bungkam. Karena itu, Neto terpaksa menggunakan metode ekstrim untuk menginterogasinya. You know that during the Inquisition, often up. They had time back then. The heat and the crows to big cat. Your boy's gone! It's in your sight! Karena sudah tidak tahan lagi, Vincent akhirnya mengungkapkan bahwa anak Neto telah dijual kepada seseorang bernama Tuan San. Tuan San adalah ketua mafia yang menguasai seluruh Meksiko, dan ia tinggal di dalam hutan dengan penjagaan yang sangat ketat. Mendengar hal itu, tentu tidak sedikit pun Neto merasa gentar, dan tiba-tiba sebelum kembali ke motel, Neto menghubungi Samsul, sahabatnya sekaligus ketua kelompok sebelumnya. Neto meminta Samsul untuk mencari informasi tentang identitas Tuan San yang saat ini menculik anaknya. Thanks. Comunícame con el señor Sanz. Sesampainya di hotel, Ines sangat berterima kasih kepada Neto karena telah menyelamatkannya. Bahkan ia juga sekarang nampak menyukai Neto. It's bailarín. I know where. It's the only one. Keesokan harinya, Neto menerima kabar dari Samsul bahwa untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tuan San, ia harus bertanya langsung kepada pemilik tempat tinju bernama Delto. Diketahui bahwa Delto adalah salah satu anak buah Tuan San. Oh my God, are those guns? Sebelum memasuki tempat tinju, Neto terlebih dahulu mengantarkan Ines untuk pergi karena ia tidak ingin melibatkan Ines lebih jauh. Setelah masuk, Neto bertanya mengenai keberadaan Tuan San. Tak lama setelah itu, Ines muncul kembali dan mengatakan bahwa ia merasa sangat nyaman bersama Neto. Namun tiba-tiba Neto menyadari bahwa ia sudah berada di dalam mobil yang sedang menuju ke markas Tuan San. Setelah Neto memeriksa lokasi tujuan mereka lewat GPS, tiba-tiba singkat cerita, Neto sudah sampai di markas Tuan San yang berada di tengah hutan, yaitu untuk menyelamatkan anaknya serta Ines yang sudah mereka bawa terlebih dahulu. Neto masuk secara diam-diam ke dalam markas, tetapi tampaknya tidak ada penjagaan di sana. Setelah menyusuri beberapa tempat, ia akhirnya menemukan rekaman di monitor yang menampilkan Ines sedang ditodong senjata. Tiba-tiba Neto ditodong senjata dari arah belakang. Kemudian Neto dibawa masuk dengan keadaan yang sudah babak belur serta rantai yang mengikat lehernya. Tak lama kemudian datanglah Tuan San dan ini babangusnya. Tuan San nampak sudah mengenal siapa Neto sebenarnya, lalu ia memperlihatkan sebuah foto perempuan yang ternyata perempuan itu adalah orang yang pernah Neto habisi di masa lalu. Perempuan tersebut merupakan istri Tuan San. Terungkap fakta kalau dari awal Neto dibebaskan sampai Neto terjebak sekarang, hal itu sudah Tuan San rencanakan dan bersamaan dengan Samsul sahabat Neto sendiri.
That was nice work you did back at Vincent's house. You have a good-looking boy. Back down. Ballerine must have thought it was time for you to pay. Tuan San memasukkan anak Neto ke dalam sumur agar Neto merasakan apa yang Tuan San rasakan dulu. Neto yang sudah sangat marah, ia mencoba berontak dengan melawan anak buah Tuan San. God damn it. Setelah membrutal, Neto terlihat sudah tidak berdaya hingga di suatu kesempatan Neto berhasil melempar pisau ke arah Tuan San yang membuatnya tewas di saat itu juga. Setelah itu Neto membawa anaknya yang sudah meninggal keluar dari tempat tersebut bersama dengan Ines. Beberapa hari kemudian terlihat anak Neto dikebumikan, sementara Neto dan Ines kini menjadi sepasang kekasih dan mereka berencana membuat anak lagi dan hidup bahagia. Meureun Sugan, mungkin itu mah. Di akhir film tampak Samsul yang selama ini mengkhianati Neto disekap dalam mobil oleh Neto. Diberitahu bahwa perintah untuk membunuh istri Tuan San di masa lalu sebenarnya adalah perintah dari bos mafia, yaitu Samsul sendiri. Loh, tamat ending yang sangat membrutalkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah janganlah berbuat jahat karena jahat itu tidak baik. Itu loh. Betul gak guys? Betul gak? Betul enggak? Betul lah, masa enggak? Dan untuk judul kalian dibaca saja ya, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Ati Endi Movie. See you next video.